saya Francisca. Saya adalah salah satu host dari Hidup Ceria. Hari ini saya ditemani sahabat saya, Ibu Yolanda. Ibu jangan deh, masih terlalu muda. Cici Yolanda, walaupun sebenarnya tidak semuda aslinya. Terlalu tua dipanggil Ibu. Hari ini kita akan membahas salah satu kelas specialty dari Access Consciousness, yaitu Talk to the Entities. Wow. Yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata entities? Kita kenalan dulu dengan Ibu Yolanda. Cici Yolanda. Okay. Thank you Siska. Halo, saya Yolanda. Domisili saya ada di Jakarta. Saya salah satu praktisi dari Talk to Entity dan saya fasilitator dari Access Bars dan bagian dari Hidup Ceria. Oke, yes. Oke, keren. Nah, Talk to the Entities. Wow. Yang muncul di saya adalah apa itu? Dan yang muncul adalah hantu. Ceritakan apa itu kelasnya, ya ampun, itu mengundang tanya banget loh. Buat saya menarik ya Talk to Entity. Saya nggak ngerti ya kenapa saya tertarik ya, karena mungkin saya sebelum ikut kelas itu saya ngerasa ada sesuatu yang berbeda sih di dalam diri saya gitu. Jadi saya suka melihat sesuatu yang orang nggak bisa lihat gitu. Terus mungkin bisa hadir dalam mimpi atau ada intuisi yang kuat banget gitu loh, yang ini apa ya gitu. Bahkan waktu saya ikut kelas Access abis foundation gitu ya, terus ada satu di sebelah saya itu kayak sesuatu, saya kan orang yang nggak visual tapi lebih kepada kinestetik ya, ngerasa gitu. Kok ada sesuatu sebelah saya tapi saya nggak ngerti ini apa gitu. Apa gitu ya? Nggak ngerti tapi ada gitu loh. Kadang-kadang saya lagi meditasi pun ada cium bau, saya bilang oke, ayo kita sama-sama meditasi yuk gitu, sama-sama meditasi, saya bilang gitu kan. Itu waktu saya belum belajar. Terus akhirnya saya tanya sama fasilitator saya, dia bilang gini, coba kau minta difasilitasi untuk bisa bicara dengan mereka, untuk kesiapan dananya, waktunya, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya coba untuk, oh iya, simpel itu ya, saya coba praktek deh. Saya bilang akhirnya, oke, saya mau komunikasi sama kalian, tapi please deh, tolong fasilitasi saya untuk biayanya, untuk waktunya, untuk kesiapan saya dan kesediaan saya untuk belajar gitu. Sampai 1 bulan kemudian saya belajar dan di situ saya dapat banyak pemahaman yang nggak seperti yang dibayangkan gitu. Ternyata talk to the entity itu kesadaran yang buat saya itu adalah possibility yang luar biasa besar sekali yang nggak bisa diomongin. Nah, seru banget. Ci, apa ya? Sebenarnya itu di kelas tuh belajar apa sih, Ci? Tentang waktu di entities itu? Kesadaran ya, saya lebih kepada kesadaran bahwa alam semesta ini kan ada banyak energi ya, karena setahu saya energi itu memang nggak hilang gitu ya, nggak hancur, tapi dia hanya berubah bentuk gitu ya, setahu saya gitu kan. Nah, energi itu bisa yang tidak bertubuh, terus energi yang kayak bukan hanya ghost atau yang mantan manusia juga gitu loh, sis, karena situ juga ada being of light, ada teammate yang memang hadir dia, dan kita nggak tahu teammate itu dari mana. Memang waktu kita lahir pun dia udah hadir bersama kita gitu loh. Mungkin kalau bahasa yang lebih gampang dipahami mungkin malaikat pelindung kali ya, sis ya, karena setahu saya kalau anak-anak kecil itu selalu dilindungi sama malaikat itu gitu loh. Itu terus belum lagi leluhur kita yang dia juga berkontribusi sama kita, menjaga kita juga gitu kan, hanya berkontribusi aja. Yes. Terus juga kesadaran tentang bisnis juga, tentang kelas juga, itu pun kesadaran itu juga bagian dari entity gitu loh sih. Jadi luas banget yang namanya talk to entity gitu loh. Bukan cuma yang kita sadarin ghost atau apa gitu, enggak, tapi banyak hal yang bisa kita, area itu tuh banyak banget gitu loh yang bisa kita gali. Seru banget ya ngomongin ini.
Maksudnya ketika aku yang menyadari ketika membicarakan ini tuh banyak yang ikutan. Itulah karena saya sering banget kalau bikin kelas itu, saya sih sadar gitu bahwa mereka ada, tapi saya sadar mereka juga mau belajar tentang kesadaran, jadi mereka juga pengen tahu. Tapi mereka ganggu kok. Mereka karena kita nggak ada judgement ya. Kalau kita nggak ada judgement, mereka juga akan menghargai kita. Mungkin ya itu ya Sis ya, kalau saya lihat ya. Jadi kayak manusia juga sih. Mereka juga pengen diperlakukan dengan baik gitu kan. Itu yang saya rasain sih. Muncul di pertanyaan. Apa yang bisa difasilitasi untuk orang-orang yang punya ketakutan berlebihan terhadap yang namanya hantu? Ya mungkin karena gambaran di mind ya yang dia selalu lihat gitu kan. Jadi dulu saya karena belajar tentang mind terapi, jadi saya juga ada sesi dari mind itu timbul, ada jadi real gitu loh Sis. Dulu ada namanya mediumisasi. Saya pernah praktek juga waktu modalitas yang lama gitu. Oh saya baru paham itu ternyata ada di mind gitu. Nah pada saat ikut kelas Talk to Entity itu semua gambar itu dihancurkan dan itu cuman energi aja, kadang cuman angin aja, kadang cuman kayak penuh aja gitu kan. Kadang cuman kayak papasan tapi cuman kaget sebentar, habis itu kita no judgment, kita terus melted bareng gitu. Kadang cuman gitu. Jadi sensasinya beda-beda karena jenisnya beda-beda, jadi sensasinya beda-beda. Jadi kalau alam ya, alam itu natural banget gitu loh. Tapi ada dia gitu. Jadi kalau boleh saya dengan bahasa lain tuh gini, sebenarnya semuanya itu energi. Energi itu tidak berbentuk. Sama Ya, sekali tidak berbentuk, ya energi itu ya energi yang tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa diciptakan. Ya dia selalu ada. Nah, dia ada. ketika itu muncul sebagai genderuwo, kuntilanak, segala macam. Nah, pertanyaannya selama ini kamu yang nontonnya begitu-begitu ya, yang muncul ya begitu. Ya nggak, Ci? Iya, iya, karena udah ditanamkan di mind gitu loh, Sis. Jadi itu yang muncul akhirnya, yang keluar gitu. Dan saya kebetulan nggak suka nonton begituan. Nah, Saya nggak ya, suka karena buat saya nggak lucu gitu ya. Kaget-kaget itu saya nggak suka juga gitu loh. ya. Makanya masuk akal nggak ketika orang Amerika gitu, kok yang muncul vampir, tapi kita nggak pernah muncul vampir, ya kan, Ci? Iya, iya, iya. Kalau orang Cina yang muncul vampir apa loncat-loncat, Iya, iya, kalau iya, iya. Amerika vampir terbang, kalau di Indonesia udah beda lagi. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Itu sih yang apa ya? Kalau saya ngeliat sih gimana kalau kita bisa berdampingan dengan mereka dan saling berkontribusi gitu ya, tanpa ada judgement, tanpa ada ketakutan gitu, karena pada dasarnya mereka juga bagian dari alam semesta ya menurut saya gitu ya Sis ya. Jadi segala macam pikiran kita tentang bahwa mereka menakutkan itu ya sebenarnya kita ciptakan sendiri karena sering Kita ciptakan sendiri itu karena kalaupun kayak misalnya kemarin yang di Bali itu kan udah mulai saya bentak juga, enggak sekarang ya dia diem juga gitu loh. Ya kita punya power, kita dominan karena kita masih punya tubuh ya gitu kan. Nah, Ci, ada salah satu teman saya yang benar-benar menolak ini, padahal saya tahu dia punya gift, kita semua punya gift, cuma mau dipakai apa enggak ya. Ya. Dan dia ngerasa dia diteror terus. Apa yang bisa difasilitasi ya, Ci ya? Dia diteror. Ditaruh sama apa nih Sis maksudnya? Ya, sama yang menurut Ya, dia kan efeknya ke body atau kemana? Body. lebih ke takut sih dia, takut aja. Biasanya mereka paham kok mana orang-orang yang punya ability itu gitu loh Sis. Mereka ngajak komunikasi atau mungkin dia mau kontribusi sama kita tapi kita menolak. Bisa jadi itu kan bukan yang mereka pikir, mungkin ancestor kita ya, mungkin leluhur kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah kita udah judgement dulu bahwa ya sekarang kita berdoa misalnya, Tuhan saya gini misalnya gitu kan, tiba-tiba Tuhan peluk kita terus kita kaget takut dipikir kita hantu gitu kan, itu kan lucu juga kan Sis. Karena sebenarnya itu energi yang datang, yang Tuhan yang datang, malah kita usir-usir ya, Ci. Iya, saya sering banget kalau saya lagi tidur, saya cuman saya minta peluk gitu kan. Itu saya ngerasa apa dipeluk, saya tidur gitu kan. Dalam doa saya selalu tidur gitu kan. Saya ngerasa kok bahwa dia ada gitu.
gitu. Iya. Jadi kalau saran saya sih ya sebaiknya sih belajar ya supaya bisa difasilitasi terus bersedia menerima. Karena kalau kita menolak itu malah ada pain nanti, sakit. Kita kayak mereka nggak tahu bahwa kita udah nutup atau kita menolak, tapi mereka taunya kita punya ability itu. Jadi selalu mau deket-deket terus gitu loh, sis. Heeh. Iya, 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 ngerti. Jadi mereka tuh juga sadar bahwa oh si A ini punya ability untuk aku bisa berkomunikasi gitu kan Iya, ya Ci. iya, iya. Iya, iya, iya. Halo Ci. Nah itu yang kadang kita rasakan sebagai apaan sih ini? Iya, karena kadang-kadang cuma se-hello aja. Banyak juga yang mau se-hello doang. Kayak waktu saya di Bali, saya datang ke satu tempat, kok ada energi narik saya gitu loh, untuk ke belakang gitu. Begitu saya ke belakang, saya lihat, oh oke, hello, saya datang, cuma gitu doang. Terus mereka udah happy, udah isu saya gitu kan. Banyak banget gitu kan. Terus, hai, gitu doang kan. Oke Ci, kontribusi ya setelah menyadari ini dan mau menerima ini dan akhirnya terfasilitasi oleh Talk to the Entities, apa yang berubah dalam kehidupan Cici? Yang saya lihat hidup saya jadi lebih mudah ya, karena saya komit sama, karena saya merasa bahwa mereka juga memfasilitasi saya untuk saya belajar gitu. Artinya kalau saya belajar berarti kan bukan transaksi sih, tapi punya kesadaran dalam diri saya. Saya selalu business hour, saya selalu mencoba untuk fasilitasi walaupun nggak banyak sih yang minta di clearing, tapi saya selalu menawarkan diri untuk siapa yang bersedia difasilitasi, siapa yang mau komunikasi itu selalu setiap pagi saya selalu meditasi, saya selalu energy pool, expand gitu kan. Terus saya juga business hour sama mereka gitu kan. Terus lebih banyak sekarang yang mau kasih gifting, lebih kepada gifting and receiving, terus lebih banyak yang mau kerjasama. Jadi buat saya kadang-kadang saya cuman saya bersedia difasilitasi oleh kalian untuk semua aspek kehidupan saya gitu kan. Saya cuma bilang seperti itu. Nanti semuanya kayak diberesin sendiri gitu loh sih. Entah bisnis ketemu orang ini dari tim saya, dari mana gitu. Saya berasa kayak meeting spiritual gitu loh sih. Meeting tak berbody. Itu lucu karena kerjanya jadi lebih gampang dan nggak tahu ya apa mereka ada saya thank you ke saya nggak ngerti. Tapi waktu itu saya pernah tanya, ada nggak yang difasilitasi, mau minta difasilitasi? Kok nggak ada ya? Tapi kok kuat banget ya, saya cari, ini apa ya? Saya bilang gitu. Oh ternyata dia mau kasih saya, mau kerjasama, cooperation gitu loh. Oke, thank you. Terus saya nengok ke belakang. Ada apa? Di belakang ternyata ada pura gitu loh di Bali. Dan sekarang lebih banyak mau kerjasama. Dan ternyata yang saya sadarin justru mereka banyak memfasilitasi kita gitu loh sis. Itu yang saya sadarin. Bahkan kayak downloading itu saya sering banget downloading. Saya cuma tanya aja ini apa ya gitu. Cuma misalnya ada sesuatu yang saya nggak ngerti, saya cuma tanya ini apa ya gitu. Saya cuma diam aja. Nanti tiba-tiba informasi itu datang gitu. Datang itu kayak cerita itu lengkap semuanya gitu. Saya cuma duduk diam aja terus semua kayak nggak tahu ya apa searching dari alam gitu kasih informasi ke saya tuh gimana saya nggak ngerti, tapi saya kayak dapet print out itu keluar semuanya gitu loh. Kadang-kadang saya nggak kepo juga, saya cuma fokus sama satu objek terus tiba-tiba energinya kebaca terus saya ngakak sendiri. Ini bagi teman-teman yang yang masih kadang ada beberapa istilah yang mungkin asing kayak downloading. Downloading itu sebenarnya sama kayak kita download file sih. Kita bertanya kepada Tuhan semesta. Jadi kita bertanya Tuhan, misalnya tadi Ciolanda, Tuhan ini apa sih? Gitu. Nah itu downloading tuh kadang kita menerima pesannya dalam bentuk bisa berupa gambaran. Ya, informasi gitu kan, itu cepet banget. Jadi kadang-kadang saya untuk fasilitasi orang itu, saya nggak perlu tanya ke orangnya langsung, saya cuma tanya ini apa ya sebenarnya gitu kan. Terus nanti ada informasi yang masuk ke saya, terus saya kumpulin dulu informasi itu, terus saya baru tanya lagi, apakah benar ini seperti ini gitu kan. Bahwa dia, iya betul gitu. Oh ya udah berarti benar kan, downloading itu benar gitu loh sis. Gitu. Muncul pertanyaan. Ini bertentangan dengan agama nggak sih, Ci? Tadi ada kerjasama itu loh. Wah kalau agama agak berat ya sis. Tapi buat saya sih gini ya,
bagaimana jika kita itu apa ya? Saya melihat bahwa mereka itu juga mereka ada dan nggak kemana-mana. Jadi lebih banyak mereka daripada kita sebetulnya ya, menurut saya ya. Mungkin karena ada bilih bahwa mereka menyeramkan, mereka lebih hebat daripada kita gitu, mungkin ya. Tapi buat saya nggak, ini universal gitu, ini semesta gitu buat saya ya. Karena saya nggak tahu agama itu membuat aturan seperti apa, tapi buat saya selama saya bisa berkontribusi dan kontribusi itu bermanfaat buat alam semesta dan saya tidak menyakiti siapapun gitu kan, dan dia hanya kontribusi, saya tidak mengambil satu kekuatan di situ tapi hanya berkontribusi gitu, berkontribusi aja gitu. Jadi siapapun kayak orang lah, Siska hari ini kontribusi sama saya, tapi saya nggak cari Siska besok gitu kan, hanya hari ini, besok siapa lagi, jadi itu kontribusinya gitu, sesuai dengan kebutuhan aja. Menurut saya sih nggak ada yang salah sih buat saya sih ya Sis ya. Jadi mungkin ada teman yang bertanya ini kerjasama tuh kayak gimana? Karena kan di realitas kita kerjasama itu ada kerjasama darah segala macam. Nggak ada sih di sini, nggak ada. Ini simpel banget sih. Nggak ada perjanjian, nggak ada kontrak, nggak ada yang namanya hitung-hitungan, ini nggak ada. Semuanya just fun aja dan mereka cuman mau berkontribusi secara energi sih, lebih kepada energi. Itu aja sih. Sama seperti saya juga kontribusi energi kepada mereka, energi apapun yang mereka butuhkan, tanpa saya tahu mereka butuh apa, tapi saya adalah sumber energi juga gitu loh sis. Iya, jadi mungkin kerjasama di sini tuh bisa disampaikan kayak gini, Ci. Misalnya nih, saya mau pergi keluar hari ini. Alam, tolong dong fasilitasi saya mau pergi keluar nih, hari ini hujan apa enggak ya? Ting, ada jawaban. Nah, itu kerjasamanya seperti itu. Bisa itu. Kadang-kadang di pesawat kan juga gitu sih, ada kayak mau ada kayak turbulen atau apa gitu kan, udah diumumin dong sama itunya kan. Saya cuma bilang sebentar, saya mau komunikasi sama alam gitu kan, supaya awannya tuh lembut gitu kan, supaya saling berkontribusi antara pilot semuanya gitu kan. Ya akhirnya juga saya difasilitasi gitu. Ya, nah itu kata kuncinya, kita meminta. Kadang banyak orang yang berpikir kita tuh nggak bisa minta ke hal-hal seperti itu, Ci. Iya. Padahal kadang, nah kita mikirnya itu kebetulan. Misalnya nih mau pergi keluar, aduh jangan hujan dulu dong, 15 menit aja aku nyampe sana, habis itu baru hujan. Itu cara kita bekerja sama dengan semesta ya. Ya, itu yang paling simpel sih. Kalau hujan sih saya sering banget gitu ya, cuman bilang pindah ke tempat yang lebih perlu gitu kan, saat ini saya mau gini, itu juga bisa gitu. Itu sering sekali. Jadi komunikasi dengan alam gitu. Yes. Lebih kepada situ, untuk keselamatan kita di jalan, lebih kepada doa sebenarnya sis ya, bentuknya doa sih. Benar. Iya, setelah mempelajari Talk to the Entities ya, saya ngerasa itu lebih dekat dengan Tuhan, Yes. dengan semesta, lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan diri sendiri juga sih. Iya. Dan di situ kayak jadi kayak kita tuh kecil banget gitu lah. Kayak tadi malam ya Cici ya, ketika kita diajak. Iya, jadi malu gitu. Kalau kita yang sombong, yang ini kayak kok malu ya, kita tuh kecil banget gitu kan. Dan mereka tuh apa ya? Kalau saya bilang alam semesta tuh nggak pernah bohong gitu loh. Dia tahu apa yang kita lakukan. Kita pikir aja dia tahu kok. Apalagi kita punya niat-niat jelek itu juga dia tahu kok dia kok. Iya. Itulah bentuk kerjasamanya. Ketika kita mau kerjasama sama orang, Tuhan ini orang oke nggak ya gitu. Maksudnya bisa nggak ya diajak kerjasama, tiba-tiba Tuhan kasih jawaban ting. Nah itu kerjasama. Iya. Itu kesadaran ya, jadi kita lebih aware ya gitu. Nggak ada judgement, tapi kita aware aja bahwa sejauh mana sih kita bisa melihat kemungkinan dan melihat sebab akibatnya nanti. Tapi kita nggak ada judgement sih, lebih kepada pilihan lagi sih, kepilihan lagi. Seru banget, seru. Nah, Ci, apa sih untuk ikut kelas ini nih? Karena ini kan kelas specialty ya.
apa yang harus diikutin dulu biar bisa dapet kelas ini, bisa mengikuti kelas ini. Jadi ini nggak bisa langsung tiba-tiba juk masuk kelas Talk to the Entities. Syaratnya apa, Ci? Yang pasti sih akses bar dulu ya, karena akses bar itu kan ada space kita. Karena nanti yang kita pelajari itu kadang-kadang juga ada yang kayak nggak masuk akal tapi benar gitu loh. Nah, supaya nggak tabrakan beliefnya kan, jadi kita harus punya space dulu. Jadi yang sampah-sampah belief-belief yang lama itu kita lepaskan dulu, terus gambaran-gambar itu juga kita lepaskan gitu loh sih. Jadi pertama itu akses bar, dan latihan dulu sih sebenarnya, lebih kebanyak latihan praktis akses bar dulu. Karena di situ kan ada titik-titik yang terhubung dengan semesta juga ya, crown of my star gitu kan. Itu juga bagian dari itu sih. Dan kita lihat apakah orang ini punya ability kuat sekali gitu loh, karena ada yang memang peka, ada yang enggak, ada yang memang lama prosesnya untuk sampai ke sana, ada yang bisa langsung ikut juga banyak sih. Jadi nggak bisa dikategorikan spesifik sih kalau aku lihat sih. Karena ada yang urgent banget yang memang udah punya gift, cuman dikasih sesi akses bar aja ikut kelas, karena prasyaratnya untuk ikut kelas-kelas akses itu kan prasyaratnya adalah akses bar dulu ya, gitu. Ya, Ci, seru banget nih, menarik banget. Aku tuh juga selalu bersemangat ketika setiap kali ngomongin Talk to the Entities. Nah, Ci, ada nih yang mau ikut tapi masih ragu-ragu, bener nggak ya aku punya talenta ini, bener nggak ya? Apa saran Cici? Kalau saya sih, saya tipe orang yang sesuatu yang baru, saya suka mencoba sih. Karena kalau kita nggak coba, terus kita ambil kesimpulan, itu kayak kok nggak, apa ya, nggak match gitu, nggak relevan gitu. Kamu belum mencoba, tapi udah ngambil kesimpulan gitu. Contohnya misalnya, ini nggak enak, udah makan belum, tapi kita udah ngomong nggak enak gitu kan. Kayaknya kok nggak pas gitu. Buat saya sih, saran saya sih, kalau saya lebih suka bereksperience gitu loh sih. Jadi berpetualang, mumpung masih banyak waktu, mumpung ada kelas juga yang benar-benar bersertifikat, dan itu kan semuanya kan udah apa namanya, nggak keluar dari kita didamping gitu loh sis, nggak tiba-tiba kita langsung jadi seperti ini gitu, ada step by stepnya, ada latihannya juga gitu loh, dan itu pun didampingin gitu, nggak sendirian ibaratnya gitu kan. Jadi buat saya sih, coba dulu, nanti ada banyak fasilitator lain yang akan bantu dampingin kok untuk mengenali ini apa gitu. Itu sih kalau saya sih coba dulu gitu ya. Kalau belum coba terus ambil kesimpulan ya kayaknya sih nggak lucu juga ya. Dan satu hal yang penting banget ketika memilih kelas ini adalah buang otakmu. Apa otak? Oh ya. Karena belajar awareness itu kita beyond our logic. Yes. Nah, bersedia nggak? Tapi beyond our logic itu kita malah menemukan apa sih sebenarnya Tuhan tuh ciptakan kita tuh seperti apa sih? Ya. Ya, keren sih. Oke, Ci, waktu sudah habis. Thank you so much. Ini perbincangan yang menarik sekali, super menarik. Ada infonya nanti kalau misalnya ada yang mau ikut kelas Talk to the Entities, bisa hubungi Ciolanda atau saya sendiri. Ada banyak sekali fasilitator, salah satunya adalah Dr. David. Beliau akan ada kelas mungkin bulan depan. Desember ya, Sis ya? Iya, Desember ya. Bisa hubungi saya atau bisa hubungi Ciolanda atau bisa langsung ke hidupceria.com. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi bincang-bincang yang nggak kalah seru. Thank you. Bye.